Di sebuah rumah kontrakan yang sempit, hanya ada dua jiwa yang saling menguatkan. Ketika kesepian menjadi teman setia, batas kasih sayang pun perlahan memudar. Ini adalah kisah tentang kedekatan yang tak biasa. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Namaku Eko, nama samaran, dan aku adalah anak tunggal. Asal kalian tahu, ayahku adalah seorang sopir AKAP alias supir antar kota antar provinsi, sehingga ia sering tidak di rumah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata ayahku punya istri muda di kota lain. Ibuku bernama Fatimah. Lalu ibuku sendiri hanyalah ibu rumah tangga. Dan ibuku melahirkan aku ketika beliau berusia 20 tahun. Sekitar tahun kelahiranku itu, ternyata ayahku menikahi gadis di kampungnya yang berusia 18 tahun. Kisahku yang kuceritakan ini terjadi karena keakraban antara aku dan ibuku. Berhubung aku anak tunggal, waktu kecil aku sering tidur ditemenin ibu, apalagi ayah jarang di rumah. Kami tinggal di kontrakan satu pintu, kamar tidur cuma satu. Bila ayah ada, maka aku akan tidur di matras di samping tempat tidur, bahkan terkadang di ruang tamu depan. Aku sendiri anak yang normal pada mulanya. Ibuku kalau di rumah selalu pakai dustwear dengan model 2 tali. Biasalah, namanya juga ibu rumah tangga. Dan suatu saat ketika aku tidur siang, aku yang belum tidur tak sengaja memperhatikan ibu dan merasa tiba-tiba kagum. Matanya agak sipit, tapi hidungnya mancung. Sehingga kalau dinilai secara keseluruhan, orang bisa bilang bahwa wajah ibuku bernilai 8/10. Yang menjadi kelebihan ibu selain baik dan perhatian adalah posturnya itu, dikarenakan beliau suka dan rajin senam zumba juga fitness. Mungkin orang-orang banyak yang tidak tahu bahwa ibu itu sebenarnya mempunyai sebuah anugerah bantal sofa premium yang sangat spesial dan begitu VIP. Sore itu ketika aku bangun, ibu sudah tidak ada. Maka aku kemudian bangun dan melanjutkan aktivitas sore seperti mandui dan belajar. Namun mulai dari situ, aku selalu teringat kasih sayang ibu dikala aku masih kecil dulu. Malamnya aku menunggu ibu dengan tak sabar. Ketika akhirnya ia masuk kamar dan tidur, aku yang masih polos dan belum tahu benar atau salah, belum takut dimarahi untuk banyak hal, maka aku mengatur bantalku di sampingnya. Ibu sedikit kaget namun tidak berkata apa-apa. Inginnya aku tidak tidur, aku berusaha terjaga sebisa mungkin. "Bu, Eko boleh nggak bu?" kataku. "Mau apa? Minta jajan ya? Ini tanggal tua kok, ibu nggak punya uang sayang," jawab ibuku. Aku pun tak menjawabnya lagi dan lanjut tidur. Suatu hari, ibu sedang nonton TV sore-sore acara Ivan Gunawan. Berhubung kami tak punya bangku, kami memakai karpet lusuh di ruang tamu tanpa perabotan lain. Hanya ada lemari di situ. Ibu biasa nonton TV tidur miring menghadap TV. "Bu, Eko minta uang jajan. Masa nggak ada sih bu?" Kuulangi perkataanku, aku di belakangnya. "Kamu jangan marah ya. Tapi kali ini ibu memang gak ada duit nak," jawabnya lagi. "Eko akan gangguin ibu terus kalau gak dikasih uang jajan." Pikirku, ini adalah solusi. Karena kalau dikasih duit, aku bisa jajan. Kalau enggak, aku bisa iseng terus ke ibu, ujarku.
Maka aku beranikan gangguin ibu lagi agar dikasih uang jajan. Gituin aja sampai bosan, ibu emang gak punya duit, jawab ibuku cuek. Aku memang senang bercanda ria sama ibu. Ibu gak sayang sama Eko ya, minta uang jajan dikit aja gak dikasih, kataku. Bukan gak sayang nak, ibu memang lagi gak ada duit. Ini juga masih tanggal tua kan? Mulai saat itu, tiap nonton TV, aku biasa bercanda sama ibuku. Walaupun cuma ada 2 orang di rumah ini, suasana rumah tidak sepi-sepi amat. Pernah suatu hari ibu ingin memberikan uang kepadaku untuk jajan. Namun aku bilang aku nggak butuh jajan dan uangnya lebih baik disimpan saja. Sampai saat itu aku selalu gangguin ibuku. Saat kami tidur siang atau sore dan juga waktu ibu nonton TV. Yang membuatku bahagia adalah ibu tidak pernah berubah sikap terhadapku. Tidak ada larangan keluar dari mulutnya. Seakan apa yang aku lakuin itu adalah hal yang biasa aja, yang tak perlu dibahas-bahas. Aku pun makin menyayangi ibuku. Pertama kali aku memberanikan diri adalah ketika ia menjahit di ruang tamu yang tanpa bangku itu. Kami sudah makan malam dan menonton TV. Aku sudah mulai bercanda ria seperti biasa. Karena itu saja satu cara keakrabanku dengan ibu. Namun tiba-tiba ibu baru ingat bahwa ada baju yang harus dijahit. Kemudian ibu mengambil kotak jahit dan baju yang dimaksud, lalu kembali ke ruang tamu untuk menjahit sambil menonton TV. Ibu bersimpuh di depan meja kecil yang ada di tengah ruang tamu. Malam itu aku memberanikan diri untuk duduk di samping ibu, sambil niat bercanda agar suasana rumah tidak sepi. "Awas dong, ibu lagi jahit baju ini," kata ibu. "Akhir-akhir ini kamu kok aneh gitu nak?" kata ibuku lagi, dengan sedikit kaget. Aku menunggu perkataan ibu selanjutnya. Pikirku, ia pasti akan marah. Tapi tidak ada lanjutan dari mulutnya. Ibu perhatiin, "Akhir-akhir ini kamu seneng banget ya gangguin ibu." "Dasar anak ibu nih," ujarnya gregetan. Enggak bu, Eko cuman bercanda aja kok," kataku. "Kamu ada-ada saja tingkahnya," kata ibu dan kemudian kembali terdiam. Aku sedang bingung, apakah ibu marah atau tidak? Kalau marah, nada suara ibu biasanya tinggi, tapi tadi tidak. Maka aku punya inisiatif pada ibu. "Boleh Eko bantu pijitin pundak ibu nggak? Biar ibu tidak capek," tawarku penuh harap. Kali ini ibu terdiam. Aku sebenarnya saat itu heran, kenapa ibu tidak marah. Namun aku menjadi bahagia ibu tidak pernah melarang aku. Aku baru mengetahui bahwa sebenarnya saat aku kelas 2, ibu sedang merasa sedih karena ayah ketahuan punya istri muda di kampung. Saat itu, ibu merasa tertekan dan merasa bahwa dirinya jelek karena ayahku dengan mudahnya berpaling pada wanita lain. Maka dari itulah, ketika aku mulai iseng dan bercanda ke ibu secara terang-terangan, ibu jadi terhibur. Perhatianku kepada ibu itu membuat ia mendapatkan kepercayaan dirinya kembali, bahwa masih ada seseorang yang baik dengan ibu. Semenjak saat itu, aku akan selalu berusaha menghilangkan kesedihannya. Namun, ada satu hal, kadang tiap pagi aku bangun, mandi, sarapan, dan berangkat sekolah. Kadang hampir tidak ada kesempatan menghibur ibu. Aku sedih. Dikarenakan ia sibuk di dapur dan aku tak mau mengganggu. Meskipun tiap berangkat pergi aku selalu tidak lupa pamit.
pulang sekolah, biasanya ibu sedang menonton TV. Dan seperti biasanya aku menyapanya. Kemudian cuci muka dan ganti baju. Lalu aku akan tiduran di belakang ibu, seperti biasanya. Dan ngobrol sama ibu terus sampai aku terlelap tidur. Sorenya aku bangun dan mengerjakan PR. Berhubung ibu suka marah kalau aku tidak belajar. Kalau sudah selesai, aku akan mendekati ibu apapun yang sedang ia kerjakan. Apakah ia sedang membaca, menjahit, ataupun menonton TV acara drama Cina. Ketika itu, tingkahku makin tak genah saja. Aku bahkan bercandain ibu sampai tertawa bahak-bahak. Ibu sengaja duduk menonton TV bersandarkan dinding dengan menghadap TV. "Apaan sih kamu, Nak?" tanya ibu seketika. Aku pura-pura tidak mendengar. Sambil ketawa, aku meneruskan kegiatanku dan ibu tidak berkata apa-apa lagi. Akhirnya keesokan harinya ibu kembali beraktivitas seperti biasa, membiarkan aku usil bercanda ria. Namun kami berdua bahagia sekali. Setahun sekali kami akan pergi ke kampung ibu. Terkadang ayah menyusul, namun cuma sebentar dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Padahal sih dia memang lebih betah tinggal di tempat istri mudanya itu. Dalam perjalanan ke kampung ibu, aku selalu jadi sandaran ibu, layaknya anak yang penyayang. Maka dari itu aku sedikit sebal kalau harus ke kampung ibu, karena jarang dapat kesempatan kalau di sana. Di rumah nenek, kami diberikan kamar tidur adik bungsu ibu yang saat itu masih berusia 24 tahun, bernama Ida, singkatan dari Nuraida. Sebenarnya orangnya cantik, tapi dari dulu aku selalu menganggapnya sebagai kakak perempuan saja. Kamar Mbak Ida hanya berpintukan kain, sehingga aku hanya boleh temenin ibu ketika malam saja. Namun ada kejadian tak mengenakan. Suatu ketika, waktu itu siang hari, saat di rumah nenek. Pagi-pagi kami berkunjung ke bibiku yang satunya lagi, karena ibuku 3 bersaudara, dan kami kembali ke rumah nenek ketika sudah siang. Waktu itu aku bermaksud bercanda dan tidak sengaja juga, namun ibu memarahiku dan melarang, sehingga aku menurut. Kami yang kelelahan karena perjalanan akhirnya tertidur. Tapi aku bangun duluan. Kulihat ibu masih tidur telungkup, sementara itu kepalanya menoleh ke kiri. Dan aku mulai isengin ibu lagi, karena sudah lumayan lama aku nggak gangguin ibu. Saat itu Mbak Ida menyibak pintu kamar dengan membawa handwok. Mungkin ia mau bersih-bersih mumpung masih pagi. Tapi tiba-tiba ia terpaku melihatku. Kemudian seakan tersenyum padaku. Lalu ia pun menutup pintu itu kemudian pergi dengan sedikit berkata, "Jangan terlalu lama, nanti ketahuan loh." Saat itu aku sedikit kaget dengan kata-kata Mbak Ida yang sambil nyelonong ke kamar mandi. Aku tak tahu maksud perkataannya. Barulah ketika sore hari telah tiba, aku menjadi takut. Apakah Mbak Ida akan mengadukan kami ke nenek? Atau mungkin ia akan memberitahukan ini kepada orang lain? Namun ketika aku bertemu Mbak Ida, dengan kikuk ia berkata bahwa ia ingin berbicara 4 mata kepadaku malam harinya. Malamnya, Mbak Ida dan aku berbicara di kebun belakang, agar tidak ada orang yang dapat mendengar. "Tadi Mas Eko, ngapain sih kok kelihatannya aneh gitu?" tanya Mbak Ida. Dengan terbata-bata aku berkata, Cuman bercanda sama ibu aja kok Mbak," jawabku. "Kenapa harus begitu Mas? Kok kayaknya enak ya?" ucapnya. "Soalnya di rumah sudah biasa gangguin ibu begitu. Eko suka aja begitu." "Enak Mbak," jelasku. "Mbak jangan bilang orang lain ya.
Takutnya ibuku yang kena marah nantinya, sambungku. Mbak Ida menyanggupi untuk tutup mulut. Namun, kulihat sorot mata Mbak Ida masih menyimpan tanda tanya malam itu. Aku tidak memperdulikannya saat itu. Tidak ada insiden lain setelah itu sampai akhirnya kami pulang ke rumah. Dan untuk sementara masalah itu terkubur di kepalaku. Ketika saatnya tidur waktu malam, aku ngobrol sama Idu tanpa takut lagi. Karena bagiku, Mbak Ida sudah menyanggupi untuk tutup mulut. Akhirnya, tiap siang dan malam, aku sering bercanda ria sama ibu. Aku gembira sekali ketika bisa nganterin ibuku membeli baju baru dan beberapa dustur baru. Aku sedikit banyak mulai berpikir juga, tampaknya ibuku menyukai kalau aku menghiburnya. Aku ingat ketika aku pertama kali melihat ibu memakai dustur barunya. Kebetulan saat itu baju tren gaya baru yang memiliki tali. Ketika pulang sekolah dan aku selesai ganti baju, aku bergegas duduk di belakang ibu. Seperti biasa, kami mengobrol. Karena memang hanya aku satu-satunya teman ibu saat ini. Kok kayak ngeliatin setan kamu? Sebegitu kagetnya, kata ibu. Lalu ibu telah kembali asyik menonton TV dengan berbaring miring. Tangan kanannya bebas bergerak, tapi saat ini memegang remote TV. Kamu kenapa kok? Tanya ibu. Nggak apa-apa kok bu, Eko lagi serius nonton juga kok. Aku melongok melihat penampakan ibu, namun tampak mata ibu asyik dengan acara di TV. Dari situ aku menyimpulkan bahwa ibu tidak akan marah kalau aku ikut nonton dengan duduk di belakangnya. Eko, kamu bisa mijitin ibu nggak? Badan ibu capek banget nih. Tolongin ibu ya nak, ucapnya. Siap bu, aku pun segera bersiap memulai tugasku. Karena sepertinya ibu memang kelihatan capek sekali. Aku pun segera pijit-pijit aja. Entah enak atau enggak pijitanku, aku juga kurang tahu. Tapi kelihatannya ibu nyaman dengan pijitanku. Begitupun juga dengan tanganku. Enak kok terapi pijitmu. Rasanya nyaman sekali. Bikin sakit pinggang ibu berangsur menghilang. Bu, maaf, Eko nggak sengaja tadi. Aku sempat kaget dan takut dimarahi ibu. Namun karena ia masih terdiam, aku coba berkata lagi. Bu, ada yang menghalangi terapi pijatnya tuh. Gimana kalau Eko singkirkan aja bu? Ibu tak menjawab perkataanku, tapi kulihat ibu menganggukkan sedikit kepalanya. Nak, sebelah situ yang lama dikit ya. Ibu benar-benar kecapean habis perjalanan kemarin. Nanti ibu bakal kasih kamu uang jajan kalau pijatanmu bisa menghilangkan kecapean ibu. Siap bu, nggak usah dikasih uang jajan juga nggak apa-apa kok. Eko ikhlas mijitin ibu. Tanpa menunggu lama, walaupun sedikit ragu, aku segera melanjutkan tugasku. Wajar juga bagiku seorang anak membantu ibunya sendiri seperti ini. Selanjutnya sambil kembali ku terapi pijat kaki ibu, tak lupa juga candaan dan obrolan seperti biasanya kulakukan. Namun, tiba-tiba aku sedikit aneh, entah apa yang sedang terpikirkan dalam benakku. Dengan mengikuti hatiku, aku pun memberanikan diri sehingga membuat ibu sedikit berdehem. Pelan-pelan aja terapi pijatnya ya nak. Jangan buru-buru gitu. Ibu udah gak ada tugas kok hari ini. Ibu tinggal masak aja buat makan nanti sore. Karena tidak ada larangan dari ibuku, artinya ibu menyetujui. Apalagi kebahagiaan ibu adalah penyemangat juga bagiku. Hal itu membuat diriku semakin giat menjalankan tugas ini. Terapi pijatmu benar-benar nyaman. Ibu sangat menyukainya. Berkat terapimu, capek dan lesu ibu benar-benar lenyap. Masa gara-gara itu, Bu? Kataku sedikit ingin tahu. Ih, kamu kok nggak percaya sih? Ucap ibu dengan sedikit tertawa.
Selang beberapa saat, sepertinya ibu sudah mendapatkan apa yang dia impikan. Mungkin berkat terapi pijitku yang tulus itu. Sudah belum terapinya kok? Tiba-tiba ibu menanyakan apakah masih mau terus atau tidak. Dan tentu saja aku tidak akan mengecewakan ibu. Kalau masih kurang terapi pijitnya, Eko siap kok ibu. Sambil tersenyum, ibu berkata, ibu mau bersih-bersih rumah dulu, dan ibu juga mau masak buat makan nanti sore. Yah, nanti aja masaknya, baru jam segini bu, kataku. Lah, emangnya kenapa Swayang? Jawabnya. Biar nanti Eko bantu ibu memasak, sahutku. Ah, yang bener nak, ucap ibu. Ibu kemudian bangkit dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Ternyata ibu sangat pengertian padaku. Namun sepanjang makan malam, aku tidak berani bercanda ke ibu. Tapi ibu seperti tidak ada masalah dan bertingkah biasa saja. Malamnya, ibu seperti biasa menonton TV acara drama China terbaru sambil tiduran dan makan camilan. Skip. Ketika liburan panjang dan kami pulang kampung, kembali aku sedikit kesal sekali. Tadinya aku bilang ke ibu bahwa nggak usah pulang kampung saja, tapi ibu malah berkata ketus. Sudahlah nak, kamu ikut ibu aja, jangan gitu terus. Dan akhirnya aku mengalah. Pagi sampai siang, biasanya aku main dan ngobrol sama Mbak Ida. Ternyata dia makin cantik dan enak diajak ngobrol. Membuatku senang juga dengan dia. Hanya saja, tampak bahwa Mbak Ida seakan ingin membahas sesuatu denganku. Namun ia selalu mengurungkan niatnya itu. Baru hari ini, dia membicarakan hal itu. Kamu masih suka gangguin ibu kamu ya kok? Tanya Mbak Ida. Emang kenapa? Ada apa mbak? Tanyaku. Nggak apa-apa sih, jawabnya menggantung. Kalau nggak ada apa-apa kok tanya gitu? Hayo, ada apa mbak? Jawab dong mbak, ujarku. Enak aja, kata Mbak Ida, yang kemudian lari ke arah sungai tempat kami biasa bermain. Aku mengejarnya. Mbak Ida kudapati sedang duduk di tempat favorit kami, yang agak menyempil diapit dua batu besar dinaungi pohon besar. Aku duduk di sebelahnya. Mbak Ida tampak asyik duduk di batu sambil kakinya bermain air sungai. Wajahnya harus kuakui, lebih cantik dan anggun. Mungkin aku terlalu lama memandanginya, sehingga ia berkata, "Apa sih lihat-lihat mbak terus?" Wajahnya tampak agak memerah dan kelihatan tersipu. "Abis, mbak cuantik sih." Mbak Ida hanya nyengir saja dan selalu menatap sungai. Lalu aku dekati dia. Mbak Ida terkejut sejenak, lalu berkata, "Ngapain kamu dekat-dekat mbak terus kok?" ucapnya. Aku hanya tertawa kecil, sementara Mbak Ida nampak tersipu lagi. "Ih, Mas Eko genit, pasti ada maunya, iya kan?" Mbak Ida hanya cemberut, tapi tidak melakukan apa-apa lagi. Kini ia terdiam saja. Bersambung. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik kebahagiaan semu yang kita ciptakan, seringkali tersembunyi kekosongan yang menyedihkan. Kisah ini menyoroti dua jiwa yang terluka, Eko dan ibunya, yang sama-sama ditinggalkan oleh sosok ayah yang memilih kehidupan lain. Mereka mencari pelarian dalam candaan dan kedekatan yang melampaui batas wajar. Kita melihat bagaimana Ibu Fatimah yang merasa jelek dan kehilangan percaya diri karena dikhianati suaminya, menemukan penghiburan yang salah dari putranya sendiri.
Dia membiarkan gangguan Eko karena itulah satu-satunya saat dia merasa diperhatikan. Eko pun demikian. Dia tumbuh dengan pemahaman yang keliru tentang kasih sayang. Baginya, mengganggu ibu adalah cara untuk membuat suasana rumah tidak sepi. Cara untuk merasa dibutuhkan. Terapi pijat dan momen-momen intim lainnya hanyalah gejala dari kesepian yang akut. Mereka saling mengisi kekosongan dengan cara yang mereka tahu salah, tapi terlalu takut untuk berhenti. Akhir cerita yang menggantung dengan Mbak Ida mengingatkan kita bahwa dunia luar sebenarnya tahu dan memperhatikan. Pertanyaan Mbak Ida, kamu masih suka gangguin ibu kamu ya kok? Adalah peringatan halus bahwa rahasia mereka tidak selamanya bisa disembunyikan. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48 Hasilit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.